Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau membahas tips dan trik gimana lolos seleksi berkas beasiswa YTB tahun 2023 yang sebentar lagi akan dibuka. So, bagi teman-teman silahkan simak video ini sampai akhir ya, biar informasinya tidak setengah-setengah. Jadi sekedar informasi, tahapan seleksi berkas adalah tahapan yang paling banyak menggugurkan calon awardee teman-teman. Jadi teman-teman silahkan untuk siapkan berkas dengan sebaik-baiknya agar bisa lolos ke tahap selanjutnya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman upload berkas-berkas di website TBBS, hal pertama adalah teman-teman silahkan membaca website YTB terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sana ada keyword-keyword yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Di sana ada kata konsisten, kemudian baik di bidang akademik dan sosial gitu. Jadi menurut aku sendiri, tiga kata ini adalah sebuah kata kunci. Oh iya, TB ini maunya awardee yang seperti ini. Nah, dengan seperti itu kita bisa menyesuaikan uh, tiga hal tersebut dengan value yang kita miliki gitu ya. Jadi nantinya berkas-berkas yang akan kita upload bisa kita selaraskan dengan apa yang YTB mau, seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan bahas mengenai berkas-berkas yang harus teman-teman isi di bagian ini gitu ya. Tapi tentunya sebelum teman-teman mengupload berkas, teman-teman harus membuat akun TBBS terlebih dahulu. Tinggal ikuti saja instruksi yang ada di website tersebut dan ketika sudah jadi, yuk mari kita isi. Hal pertama yang harus kita isi adalah di bagian personal information. Di bagian ini teman-teman silahkan untuk upload foto. Fotonya lebih baik foto formal gitu ya. Tapi aku kemarin seperti ini uploadnya, jadi tidak terlalu formal karena fotonya nampak gigi. Dan juga mengisi tempat tanggal lahir serta identitas diri. Nah, kemarin aku upload paspor gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki paspor, teman-teman bisa mengupload KTP sebagai identitas diri. Dan di bagian personal information juga kita harus mengisi hobi serta bakat. Nah, ini kuncinya teman-teman. Jadi walaupun hal ini kelihatannya sangat remeh-temeh gitu ya, hobi, bakat gitu. Tapi sebisa mungkin teman-teman juga optimal walaupun ini hanya disuruh mengisi hobi dan bakat gitu ya. Karena yang seperti aku bilang tadi, semua berkas kita ini harus berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena ini menunjukkan kekonsistenan kita sebagai calon awardee gitu. Jadi kemarin aku mengisi hobi aku itu adalah membaca, kemudian mengajar gitu ya. Dan di bagian bakat, oh ada tambahan lagi. Di bagian hobi itu karena aku suka ikan, di situ juga yang melatar belakangi kenapa aku mengambil S1 aku itu jurusan budidaya perairan gitu ya. Kemudian di bagian bakat itu aku mengisi bahwasanya aku memiliki bakat public speaking, kemudian teaching gitu ya. Dan itu tidak hanya bakat aku public speaking dan teaching, itu enggak. Tapi di situ aku menambahkan kalimat. Nah, karena dengan bakat yang aku miliki ini, aku mencoba untuk menyalurkannya. Aku menjadi asisten praktikum di beberapa mata kuliah seperti itu, dan ini berkaitan dengan LOA aku, di mana di sana aku mencantumkan bahwa aku ingin menjadi seorang dosen seperti itu. Jadi silahkan teman-teman isi bagian hobi dan bakat juga dengan memikirkan dengan LOI teman-teman, dengan jurusan teman-teman yang akan teman-teman ambil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita mengisi bagian family information. Di sini kita mengisi nama ayah, nama ibu, pekerjaan mereka, dan juga penghasilan mereka. Dan mungkin bagi yang bertanya apakah penghasilan orang tua menentukan kelolosan beasiswa ini, enggak gitu ya, enggak sama sekali. Ya udah isi aja sejujurnya gitu ya. Selanjutnya adalah bagian contact information. Di sini kita mengisi alamat, nomor HP, dan juga sosial media gitu ya. Dan tolong bagi teman-teman yang sekiranya mungkin postingannya itu
sering mengeluh atau lain sebagainya yang tidak menunjukkan jiwa-jiwa tangguh atau semacamnya gitu ya. Maksudnya ini orang apa sih gitu ya, lebih baik tidak usah mencantumkan sosial media teman-teman gitu ya. Tapi misalkan sosial medianya untuk sharing sesuai dengan disiplin ilmu atau ya hanya upload yang sekedarnya saja, dicantumkan tidak masalah. Tapi akan lebih baik teman-teman juga mencantumkan LinkedIn dan juga ResearchGate jika punya gitu ya, karena ini merupakan apa ya, sosial media yang formal kan, karena di sini kita juga hanya sharing-sharing yang lebih bersifat akademik gitu kan ya. Bagian selanjutnya adalah education information. Nah, di sini teman-teman diharuskan mengupload transkrip dan ijazah. Kemarin aku apply untuk S2, aku upload transkrip dari SMP, SMA, ijazah SMP, SMA, dan juga transkrip S1 aku. Dan ada yang bertanya transkrip SMP, SMA-nya ini yang di ijazah atau nilai raportnya Kak gitu. Kebetulan di sini kemarin aku upload yang nilai raport, tapi ada beberapa awardee juga yang uploadnya itu yang di ijazahnya itu loh, yang udah totalnya gitu. Jadi tidak masalah teman-teman mau upload yang mana, kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Dan kalau misalkan harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris enggak sih gitu? Enggak ya. Kemarin aku upload transkrip yang bahasa Inggris itu transkrip S1 aku gitu ya. Tapi ada juga teman aku yang transkrip S1-nya tetap pakai yang original, dalam artian tetap pakai bahasa Indonesia juga lolos jadi awardee gitu ya. Tapi kalau misalkan bagi kampus-kampus yang memang transkripnya sudah bilingual, S1-nya silahkan lampirkan saja yang berbahasa Inggris gitu. Kemudian ada bagian language information. Nah, di sini teman-teman akan ditanya bahasa ibunya apa ya, kita mengisi bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing lain yang teman-teman kuasai selain bahasa ibu gitu ya. Kemarin aku mengisi bahasa Inggris dan juga bahasa Turki gitu. Sedikit gitu ya, di situ ada level-levelnya, teman-teman nanti silahkan pilih sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Dan di bagian ini juga bagi teman-teman yang sudah memiliki nilai TOEFL, IELTS gitu ya, teman-teman bisa upload sertifikatnya di sini gitu ya. Dan kalau misalkan bagi teman-teman yang belum punya nilai TOEFL, skor IELTS itu juga tidak masalah, tapi nanti harus disesuaikan dengan jurusan yang teman-teman pilih, karena ada beberapa jurusan ataupun kampus yang memang harus mencantumkan skor TOEFL ataupun IELTS seperti itu. Jadi nanti periksa terlebih dahulu syarat dan ketentuannya. Kalau aku sendiri kemarin aku nggak upload sama sekali TOEFL ITP pun kemarin aku nggak upload gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah punya, silahkan upload saja, itu akan lebih baik. Dan di bagian keenam ada bagian work experience gitu. Bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki pengalaman bekerja gitu ataupun magang, nah teman-teman bisa mencantumkannya di sini. Dan CV pun kita melampirkannya juga di bagian work experience. Nah, sekalian saja aku bahas gimana cara membuat CV untuk beasiswa YTB gitu ya. Kalau untuk aku sendiri, kemarin aku membuat CV sederhana saja gitu. Aku buatnya di Words, tidak ada apa namanya warna-warni, itu tidak ada sama sekali gitu, bener-bener polosan. Di situ aku mencantumkan nama aku, alamat email, nomor HP, kemudian karena waktu itu aku belum lulus, aku masih aku mencantumkan aku masih di tingkat S1 dari masuknya tahun berapa sampai sekarang gitu, kemudian SMA, SMP, dan judul tesis, kemudian dosen pembimbing skripsinya siapa atau dosen pembimbing akademiknya, kemudian IPK juga dicantumkan di sana gitu ya. Kemudian aku juga mencantumkan achievement gitu ya. Dan tipsnya itu silahkan masukkan prestasi teman-teman yang memang linear dengan jurusan yang akan teman-teman ambil gitu ya. Kalau kemarin aku mencantumkan achievement itu nggak banyak gitu ya, hanya beberapa doang, tapi itu memang linear dengan jurusan yang akan aku pilih gitu.
Dan jangan lupa untuk menuliskan itu di tingkat apa ya teman-teman. Misalkan waktu itu aku mencantumkan ke LKTI tingkat nasional, kemudian semifinalis apa, kemudian menerima apa waktu itu, ada agrososiopreneur seperti itu, aku cantumkan di situ. Dari yang paling baru sampai ke paling waktu itu aku hanya mengisi tiga tahun, tiga empat tahun terbaru gitu ya. Jadi terbaru 2021 sampai 2018 kalau tidak salah gitu ya. Dan setelah tadi di atas itu ada nama, ada alamat, kemudian email, nomor HP, kemudian ada latar belakang pendidikan, ada achievement. Selanjutnya aku mencantumkan experience. Nah, di sini aku mencantumkan experience yang memang berkaitan dengan jurusan S1 aku dan jurusan S2 yang mau aku ambil. Karena aku S2-nya ini lagi-lagi mengambil jurusan yang sama, jadi menurut aku ini tidak terlalu susah untuk menghubungkan keduanya gitu. Dengan pengalaman yang aku punya, aku hubungkan dengan jurusan yang mau aku ambil, dan experience-nya aku cantumkan yang memang berkaitan dengan jurusan aku ini, teman-teman. Dan perlu digarisbawahi di sini di bagian experience, jangan hanya teman-teman mencantumkan misalkan menjadi apa, menjadi ini, menjadi itu, tanpa menjelaskan peran teman-teman di sana gitu. Jadi setelah teman-teman misalkan teman-teman menjadi apa namanya, ketua pelaksana apa, nah itu ada deskripsi singkat yang teman-teman jelaskan di sana, tetapi dengan singkat dan jelas, dan harus ada data kuantitatifnya. Kemarin aku mencantumkan ada beberapa poin yang aku tuliskan di bagian experience, dan di setiap poinnya aku cantumkan data kuantitatifnya. Misalkan aku pernah menjadi asisten praktikum di mata kuliah ini dengan jumlah mahasiswa di praktikum ini tuh 120 mahasiswa. Aku pernah menjadi ketua pelaksana kegiatan ini dengan pesertanya itu sekian gitu. Jadi jelas teman-teman. Gitu ya. Jadi menurut aku ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Jangan dilupakan untuk data kuantitatifnya beserta penjelasan yang singkat dan jelas seperti itu. Kemudian aku juga mencantumkan organization gitu. Organisasi-organisasi yang aku ikuti selama kuliah, aku cantumkan di sana. Dan kalau biasanya di anak-anak S1 itu kan mengikuti himpunan. Nah, teman-teman silahkan tuliskan di sana, aku misalkan menjadi staf di divisi ini, himpunan ini, dengan programnya apa, meng-create program untuk berapa orang gitu. Teman-teman cantumkan saja di sana seperti itu. Dan yang bagian terakhir itu aku mencantumkan kemampuan bahasa gitu. Di situ aku tuliskan bahasa Inggris dan Turkis, tapi Turkisnya memang pemula gitu ya. Untuk CV sendiri tidak ada format dari YTB harus seperti apa. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menarik orang yang membaca berkas kita. Orang dari YTB ketika membaca berkas kita, oh ini bisa nih dijadikan calon awardee yang bisa mengikuti tahap selanjutnya seperti itu. Dan di bagian work experience juga kan itu ada internship. Teman-teman pernah mengikuti magang di mana gitu ya. Kalau memang sudah pernah magang sebelumnya, silahkan masukkan pernah magang di sini, itu ada deskripsinya, nanti silahkan masukkan. Dan diusahakan memang relevan dengan jurusan yang akan teman-teman ambil gitu, karena itu menunjukkan oh anak ini memang tertarik di bidang yang akan dia ambil gitu ya. Jadi ini menunjukkan salah satu kekonsistenan kita gitu ya. Jadi antara berkas yang satu dengan berkas lainnya itu sangat berkaitan, tidak terpisah-pisah gitu. Kemudian di bagian ketujuh ada academic qualification. Di sini teman-teman bisa mencantumkan hasil ujian bertaraf internasional untuk masuk kampus seperti GMAT dan lain sebagainya.
Tapi ini bersifat opsional, tidak wajib. Untuk aku sendiri kemarin aku tidak mencantumkan sama sekali di bagian ini, jadi dilewati aja gitu. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian social activity. Di sini teman-teman upload awards, project, dan juga sertifikat yang teman-teman miliki. Kalau aku sendiri, dan jangan lupa untuk mencantumkan dari yang pencapaian paling besar ke terkecil gitu. Dan di sini menurut aku sendiri ini adalah ajang untuk memperkenalkan diri teman-teman kepada penyeleksi beasiswa. Oh, aku ini memiliki berbagai kegiatan yang memang bermanfaat, bisa mengupgrade diri teman-teman dan juga bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Untuk award sendiri, teman-teman misalkan mengikuti lomba kemudian mendapatkan juara, silahkan untuk upload. Terus di bagian project juga, misalkan ada project dengan teman-teman lainnya di fakultas ataupun di departemen, teman-teman juga bisa upload ini. Sertifikat juga, misalkan ada yang bertanya sertifikat seminar bisa nggak sih kita masukkan ke dalam bagian ini gitu ya. Jawabannya adalah bisa, tapi lagi-lagi memang seminar yang ada hubungannya dengan jurusan yang akan kita ambil gitu teman-teman. Jadi memang semua berkasnya itu berkaitan, lagi-lagi aku bilang gitu, beberapa kali aku mention di video ini, semua berkas kita harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi silahkan pilih yang memang itu kegiatannya skala besar gitu ya, sampai ke skala terkecil. Jadi sebenarnya tidak perlu sertifikat yang teman-teman miliki, teman-teman upload itu enggak. Kalau aku sendiri kemarin hanya upload 17 sertifikat kalau tidak salah ya. Hanya 17 sertifikat itu sudah aku pilih yang memang berkaitan dengan jurusan yang aku ambil, dengan apa yang aku sampaikan juga di LOI juga biar mereka tahu aku ini orang konsisten gitu loh. Jadi di bagian social activity ini teman-teman mengisi misalkan sertifikat sebagai ketua divisi apa, kemudian seminar apa. Nah, ini ada kolom untuk mendeskripsikan hal tersebut gitu. Jadi tidak usah khawatir apakah ini harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. No, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan upload sertifikatnya ya, sertifikat yang original saja di-upload. Kemudian ada juga itu tahun berapa, itu nanti dipilih, dan deskripsi singkatnya seperti apa gitu. Dan di bagian social activity ini juga ada kolom untuk mencantumkan kegiatan volunteer yang pernah teman-teman ikuti gitu ya. Jadi karena di awal tadi sudah aku mention YTB ini tidak hanya menginginkan awardee yang baik di bidang akademik tapi juga di bidang sosial. Kalau teman-teman memiliki pengalaman di bidang volunteer, silahkan diisi. Ini untuk menunjukkan bahwa memang teman-teman selama ini aktif gitu ya, aktif berkegiatan, aktif bersosial seperti itu. Dan karena biasanya volunteer itu tidak ada sertifikatnya gitu ya, jadi di sini seingat aku tidak ada kolom untuk upload sertifikat gitu. Tapi ya tidak bisa berbohong juga, karena mungkin nanti ketika lolos ada interview, teman-teman mungkin bisa jadi pertanyaannya adalah dari berkas yang teman-teman upload, salah satunya sertifikat. Dan selanjutnya ada bagian Turkey experience. Di sini kita ditanya apakah kamu pernah mengunjungi Turki sebelumnya, kemudian punya saudara di Turki, kemudian tahu beasiswa ini dari mana. Tahu beasiswa ini dari mana? Aku bilang dari sosial media gitu. Karena memang aku tahunya dari sosial media gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah My Application. Ini hanya berisi aplikasi kita gitu. Dan ketika teman-teman sudah mengisi semuanya, teman-teman silahkan kembali ke page home gitu. Itu ada bagian reference information di mana teman-teman harus upload surat rekomendasi. Surat rekomendasinya dapat dari siapa? Yaitu dapat dari orang yang memang kenal dengan teman-teman gitu ya. Kalau aku kemarin minta dari dosen aku, dua-duanya dari dosen.
Tapi misalkan teman-teman yang ingin mengambil bisnis, mengambil jurusan bisnis gitu ya, yang anak S2 mungkin bisa satu surat rekomendasi minta ke dosen, kemudian yang kedua bisa ke pengusaha yang memang teman-teman kenal dekat dengan beliau. Oh, ini anak memang apa ya, sudah memiliki ketertarikan bisnis sehingga bisa kenal dengan pengusaha ini. Itu menurut aku masuk akal gitu ya. Dan di sini juga kita harus mengupload LOI teman-teman. Bagi yang mendaftar S2 dan S3 di bagian ini juga upload research proposal gitu. Dan menurut aku sendiri di bagian LOI ini adalah berkas yang membutuhkan waktu yang paling banyak dibandingkan berkas lainnya, karena menurut aku sendiri LOI ini adalah sebagai ajang kita untuk menjual diri dalam tanda kutip, untuk dilirik oleh penyeleksi beasiswa ini gitu ya. Gimana caranya ketika mereka membaca itu benar-benar sampai tuntas dan wah, anak ini menarik nih, memang dia layak untuk lolos ke tahap selanjutnya gitu ya. Menurut aku sendiri teman-teman, bagian LOI ini adalah bagian yang sangat menarik karena di sini kita harus mempromosikan diri kita sendiri melalui tulisan. Jadi bagaimana transfer kita untuk menyampaikan aku itu orang seperti ini, namun dalam sebuah tulisan dengan bahasa yang singkat namun jelas, tidak bertele-tele seperti itu. Dan menurut aku sendiri ini akan mudah kita lakukan jika kita memang benar-benar mengenali diri kita sendiri. Dan makanya tadi aku bilang LOI menurut aku adalah bagian yang paling membutuhkan banyak waktu dibandingkan berkas-berkas lainnya gitu. Dan di bagian ini teman-teman mencantumkan ini, aku masukkan di sini. Jadi teman-teman harus memasukkan latar belakang pendidikan teman-teman, kemudian pengalaman sosial, pengalaman akademik dan pengalaman sosial yang relevan dengan jurusan yang akan teman-teman ambil, kemudian alasan mengapa memilih Turki, serta menyebutkan future plan teman-teman gitu. Dan di bagian kenapa aku ingin kuliah di Turki, tolong jangan tuliskan karena Turki adalah negara dua benua. Karena Turki memiliki kultur yang sangat bagus. Tolong hindari hal-hal semacam ini. Jadi silahkan teman-teman untuk mencari alasan yang lebih akademis di bagian kenapa kamu memilih Turki gitu ya. Kalau aku sendiri kemarin aku di aquaculture, aku menuliskan bahwa aquaculture di Turki itu sudah sangat maju. Di Turki merupakan negara pengekspor ke-9 di dunia, pengekspor ikan ke-9 di dunia gitu. Dan ini membuktikan bahwa aquaculture di Turki itu sudah maju, dan aku ingin belajar di Turki karena aku ingin mengambil ilmu-ilmunya yang kemudian bisa aku terapkan di Indonesia, bisa aku aplikasikan di negara aku sendiri gitu, dimana marine culture di Indonesia memang masih harus dioptimalkan seperti itu. Aku menuliskan seperti itu teman-teman. Kemudian kalau LOI sudah, kita hampir selesai nih, yaitu di bagian memilih kampus dan jurusan. Jadi di ITB sendiri kita berhak untuk memilih 12 kampus ataupun 12 jurusan gitu ya. Kalau untuk aku sendiri kemarin aku pilih 4 kampus, tapi jurusannya sama. Jadi pertama aku milih Istanbul University, kedua EG University, ketiga Ankara, dan keempat Kocaeli. Dan aku lolos di pilihan kedua aku. Tapi sebenarnya kemarin ada 12 pilihan, kalau tidak salah 12 pilihan jurusan yang bisa aku pilih. Ada aquaculture, ada teknologi hasil perairan, ada kehutanan, agronomi hortikultura juga bisa aku pilih. Kemudian ada juga teknik irigasi dan beberapa jurusan lainnya gitu. Tapi aku tetap memilih aquaculture. Kenapa? Karena pertama aku memang suka, dan kedua memang aku balik lagi ke yang tadi di video awal aku sebutkan, aku menangkap keywords konsistensi dari website YTB. Makanya aku
ya udah aku S1 aquaculture, ya udah tinggal melanjutkan S2 aku aquaculture lagi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video aku kali ini. Bagi teman-teman yang akan apply YTB di tahun 2023 ini, semoga berhasil, semoga dilancarkan semuanya. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini atau mengirimkan DM ke Instagram aku @dewitrian_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.